السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali Sayyidina Muhammad Sallaita ala Sayyidina Ibrahim. kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ali Sayyidina Ibrahim. wa ala ali Sayyidina Ibrahim Barik ala Sayyidina Muhammad. wa barik ala Sayyidina Muhammad Ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali Sayyidina Muhammad Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. kama barakta ala Sayyidina Ibrahim Bil a'la ali Sayyidina Ibrahim. wa ala ali Sayyidina Ibrahim Bil alamin innaka Hamidum Majid. fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala ruj minha Qala ruj minha fa innaka rajim. wa innaka rajim Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. wa inna Wa inna 'alaika al-la'nata wa inna ilaihi la'nata ila yaumiddin. ila yaumiddin. Qala khruj minha Qala ruj minha innaka rajim. fa innaka tardi Inna 'alaika al-la'nata wa innaka alaina la'nata ila yaumiddin. ila yaumiddin. Qala khruj minha Qala ruj minha innaka rajim. fa innaka rajim Inna 'alaika al-la'nata fa innaka alaina la'nata ila yaumiddin. ila yaumiddin. Qala khruj minha Qala ruj minha innaka rajim. fa innaka rajim Inna 'alaika al-la'nata fa innaka alaina la'nata ila yaumiddin. ila yaumiddin. Qala khruj minha Qala ruj minha innaka rajim. fa innaka rajim Inna 'alaika al-la'nata fa inna alaina la'nata ila yaumiddin. ila yaumiddin. Qala khruj minha Qala ruj minha innaka rajim. fa innaka rajim Inna 'alaika al-la'nata fa inna alaina la'nata ila yaumiddin. ila yaumiddin. Qala khruj minha Qala ruj minha innaka rajim. fa innaka rajim Wa inna 'alaika al-la'nata fa inna alaina la'nata ila yaumiddin. ila yaumiddin. Fallahu Fallahu khairun hafidha khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. wa
الصالحين وهو يتوفى الصالحين إن ولي الله إن ولي الله نزل الكتاب نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتوفى الصالحين إن ولي الله إن ولي الله نزل الكتاب نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتوفى الصالحين إن ولي الله إن ولي الله نزل الكتاب نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتوفى الصالحين أينما تكونوا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا جميعا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير أينما تكونوا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير أينما تكونوا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا الله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير أينما تكونوا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير أينما تكونوا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير أينما تكونوا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير إنما أمره إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أن يقول له أن يقول له كن فيكون كن فيكون فسبحان الذي وسبحان الذي بيده بيده ملكوت كل شيء ملكوت كل شيء وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Kita lanjutkan pelajaran yang baru kita surah Nabi setelah fikir kemarin selesai. Berikan sholawat Anda. Berikan sholawat kita. Nggak apa Amir di biasa berikan hari santri itu. Dalam ilmu khairat. Nah, dalam kitab dalam ilmu khairat itu nama Nabi disebutkan 313 nama Nabi. Kayak Toha, Yasin dan seterusnya itu nama-nama Nabi selain nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Taurat disebut Uhid, juga disebut dengan nama Ahid. Penduduk surga menyebut Abdul Karim. Ini yang dimaksud Nabi Muhammad. Jin menyebutkannya dengan Abdul Rahim. Ahli neraka menyebut Abdul Jabbar. Setan menyebutnya dengan Abdul Qahar. Penduduk aras menyebut Abdul Hamid. Itu juga nama lain dari nama Muhammad. Malaikat menyebutnya Abdul Majid. Dari sekian nama yang dimiliki merupakan sifat Nabi yang terpuji. Itu artinya apa? Semuanya bagus. Abdul Majid adalah hamba Allah Zat yang Maha Agung. Abdul Hamid adalah hamba Allah yang Maha Terpuji. Abdul Qahar hamba Allah yang Maha memaksa. Qahar Maha berkuasa. Jabbar Maha memaksa. Jadi itu Abdul Jabbar, Abdul Qahar, nama-nama Abdul Rahman, Abdullah dan seterusnya. Itu nama hamba kemudian diidofahkan dengan nama-nama Allah, itu menjadi nama-nama yang baik. Maka dari sekian nama yang dimiliki merupakan sifat Nabi yang terpuji, dan tidak ada yang lebih istimewa dari dua nama penghalang
yaitu nama yang disebut Muhammad juga nama yang disebut dengan Ahmad. Ini yang terkenal loro dengan Al-Quran itu. Dua nama penghalang neraka, Nabi Muhammad dan Nabi Ahmad. Selawatan yang Ahmad ya Habibi, Habibi. Yang dimaksud ya Ahmad itu kekasihku. Jadi tidak lain dimaksud Nabi Muhammad. Nama lain Muhammad Ahmad. Sedangkan kunyah itu nama yang dinisbahkan kepada anak. Sedangkan kunyah Nabi ada dua, Abdul Qasim karena Nabi pernah diberikan karunia seorang putra laki-laki bernama Qasim. Maka Nabi dipanggil Abdul Qasim. Kemudian Nabi pernah juga dikarunia Allah seorang putra laki-laki dari Maria Kiptiah yang bernama Ibrahim. Maka disebutkan Nabi itu nama kunyahnya Abu Ibrahim, bapaknya Ibrahim. Abdul Qasim, bapaknya Qasim. Seperti itu. Di sini kita ya biasa. Seorang itu nyebutnya bapaknya bocah-bocah, mamanya bocah, mboknya bocah-bocah. Ini itu termasuk nama kunyah. Kemudian leluhur Nabi, ini judulnya nasab Rasulullah dari jalur ayah. Mungkin akan berjadian dengan babatu fa'akul huwa Sayyidina Muhammad ibnu Abdul Muttalib huwa ibnu Abdullah ibnu Muttalib wasmu Sayyibatul Hamdi Fumidat Bisalul Saniyah dan seterusnya. Leluhur Nabi terpuji serta suci dari zina, kufur, syirik yang dicaci. Dimulai dari Abdullah, Abdul Muttalib, matanya lagi Hashim, kemudian Qusay, Abdimanaf, Lu'ai dan seterusnya sampai Kilab, sampai Adnan, sampai Nabi Ismail. Itu semuanya suci dari kufur syirik yang dicaci. Dari jihad ayah nasab Rasulullah putra tunggal dari Sidina Abdullah. Nabi itu putra Abdullah bin Sayyid Abdul Muttalib yang bernama Sayyibatul Hamdi, tokoh Quraisy ternama. Babatu fa'akul huwa Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib wasmuhu Sayyibatul Hamdi Fumidat Bisalul Saniyah. Ini kita bagi Sayyibatul Hamdi. Nama aslinya Sayyibatul Hamdi. Nama terkenalnya Abdul Muttalib bin Sayyid Hashim, yakni Amru mulia. Sayyibatul Hamdi Fumidat Bisalul Saniyah. Terus Ibni Hashim wasmuhu Amru bin Abdi Manafin. Sayyid Hashim itu nama tuanya Hashim, nama kecilnya mungkin Amru bin Abdi Manaf, Mughirah namanya. Abdi Manaf itu nama tua, nama kecilnya Mughirah. Putra Qusay yakni Mujammi bin Kilab yang bernama Hakim yang masyhur di Arab. Kilab itu nama tuanya, kemudian nama kecilnya Hakim. Dan Murrah bin Ka'ab dan Lu'ay bin Walid bin Fihrin yang bernama Quraisy yang adib. Bin Malik bin Nadhr bin Sayyid Kinana, putra Huzaimah, putra Sayyid Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, nasab yang sahih dalam sana. Nah, setelah bin Adnan bin Ismail, pernah diterangin ini. Saat nuri Adnan kadang dulu saya pernah bertanya dalam hati saya, saat nuri Adnan ini siapa? Ya, ternyata karena mandek di situ, berhenti di situ, atasnya Nabi Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi kaum Bani Israel yang Nabi menurunkan banyak Nabi itu juga dari Nabi Ibrahim. Kemudian orang Islam sendiri itu pun sanad nasab keturunan juga dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya putra pertama dari ibu Hajar namanya Ismail. Ismail inilah yang kemudian dari keturunan-keturunan beliau hanya muncul satu nabi, namun nabi akhir zaman yang Sayyidul Anbiya al-Mursalin. Tetapi dari anak Nabi Ibrahim yang lain yaitu Ishak, putra dari istri yang bernama Sarah, itu menurunkan Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf. Nah, dari saudara-saudara Nabi Yusuf ini sudah banyak lagi nih. Sudah banyak lagi 12 orang keturunan Nabi Yakub
itu yang kemudian menjadi 12 suku dari kaum Bani Israel. Sampai Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Zulkifli dan seterusnya itu semuanya keturunan dari arah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi ini jaraknya jauh dari Nabi Ismail sampai turun Nabi Muhammad itu sudah beberapa generasi. Tapi begitu muncul kemudian menjadi keturunan Nabi dari Nabi Ismail, Nabi akhir zaman, yaitu tidak lain Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan suatu ketika hadis Nabi beliau mengatakan, aku ini keturunan dari 2 orang yang akan menjadi korban. Nabi Ismail pernah mau disembelih, dijadikan korban, tetapi diganti dengan seekor kambing domba dari surga. Abdullah pun demikian, pernah suatu ketika mau menjadi korban juga, tetapi riwayatnya di situ kurang jelas korban dalam rangka apa, saya juga tidak begitu mengetahui tentang ini. Jadi sanad nasab beliau dari ayah itu merupakan sanad-sanad orang-orang mulia. Jadi kalau bahasa pesantren itu Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang yang mulia, anak yang mulia, mbah yang mulia, buyute wong mulia, canggahe wong mulia, dan seterusnya. Ini gambaran. Kenapa kita harus mengetahui ini? Supaya kita lebih merasa cinta kepada nabi kita, bahwa nabi yang menjadi nabi kita adalah nabi yang mulia. Keturunan juga tentu adalah keturunan yang mulia. Maka yakin beliau akan menuntut umatnya kepada kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Kemudian nasab Rasulullah dari jalur ibu Nabi putranya Aminah, putri Wahab bin Abdi Manaf yang gagah, bin Zurrah bin Kilab dan Kilab kumpulnya. Ini sambung sampai ke keturunan bernama Abdi Manaf. Ini sanate gabung, nasab dari Nabi dan ayah dan ibunya. Jadi ben-ben biyen itu tunggal buyut atau tunggal sanggar antaranya Ibu Aminah dan Sayyid Abdullah ini. Jadi ya wis dijamin keturunannya wong sing mulia. Pertemuan sing malam hari ini untuk kitab ini batas ini. Karena ini nanti panjang istilah Rasulullah ini. Kita berpindah ke kitab Nasr Al-Huda.